nanyain identitas sebelum dibekam. Ya penting. Kenapa penting? Karena informasi yang kelihatannya sederhana, nanyain nama, usia, jenis kelamin, kemudian komposisi tubuh, berat dan tinggi badan, serta gimana cara kita melihat gaya komunikasi dia, cara berbicara, itu sesungguhnya kita lagi membaca kondisi fitrah dan kondisi metabolisme tubuh yang bersangkutan. Minimal ada 3. Yang pertama adalah mengetahui kekuatan fitrah dan metabolisme tubuh yang bersangkutan. Nah, penting banget itu, karena metabolisme ini yang nantinya merespon terhadap terapi yang kita lakukan. Yang kedua, untuk merencanakan terapi yang paling baik untuk kondisi pasien ini seperti apa. Apakah terapi fisik seperti bekam, pijat, atau lainnya, atau terapi nutrisi, atau mungkin ditambah dengan terapi herbal. Itu. Dan yang terakhir, untuk memahami sistem tubuh atau metabolisme yang dominan yang sedang dialami dari yang bersangkutan. Misalnya kita mengenal metabolisme tubuh cuma mengenal stress respon atau relax respon. Orang yang kena serangan akut biasanya mode tubuhnya stress respon kan berlebih. Kalau responnya berlebih, ya kita turunkan nantinya. Kalau melambat, ya kita naikkan metabolismenya. 1, nanyain namanya. Ya fungsinya untuk melakukan pendekatan kepada pasien agar pasien itu timbul kepercayaan dan keyakinan kepada kita. Beda ya orang yang dipanggil namanya dengan lengkap sama orang yang dipanggil cuma Pak, Bu saja gitu, beda. Misalnya Bapak Tri, Ibu Tri, gimana kondisi hari ini? Beda kalau kita cuma manggil Pak dan Bu. Ketika kepercayaan itu didapat, maka akan gampang memotivasi dan memberikan keyakinan bagaimana menghadapi penyakit yang diderita dari pasien. Yang kedua, ketika bicara tentang usia, ketika beda ya metabolisme usia yang dewasa, muda maupun lansia. Dihubungkan dengan bekam saja, orang yang usianya dewasa dan muda itu punya kemampuan respon yang baik ketika dilakukan pembekaman dengan banyak titik misalnya. Kalau lansia resikonya besar. Berikutnya jenis kelamin, jelas lah. Kalau laki-laki kekuatan fitrahnya jauh lebih kuat daripada perempuan. Begitu juga ketika bertahan terhadap serangan penyakit, bahkan ngusir penyakit. Masa otot. Yang kedua adalah hormonal. Berikutnya, ketika kita nanyain tinggi dan berat badan, sesungguhnya kita pengen mengetahui komposisi tubuh yang bersangkutan, gemukkah, kuruskah, atau memang ideal. Orang yang gemuk misalnya, jelas-jelas sistem sirkulasinya kerja berat, jantungnya kerja berat. Dalam tempo jangka panjang, ini akan menghambat atau mengganggu metabolisme tubuh yang bersangkutan, termasuk dalam proses penyembuhan gejala atau penyakit-penyakit yang berpotensi terhadap orang yang gemuk tadi. Kurus juga demikian. Jelas-jelas kalau orang kurus misalnya kekurangan nutrisi, dalam proses peningkatan fungsi organ yang rusak juga akan lama kalau nutrisinya juga nggak dibangun sehingga tubuhnya jadi ideal. Itu adalah aktivitas keseharian, Pak. Kegiatan sehari-hari apa? Itu untuk menentukan kira-kira nih gejala dan tanda dari keluhan penyakitnya ini didapatkan dari mana? Apakah gara-gara aktivitas fisik ataukah gara-gara aktivitas pikiran dan emosi yang berlebihan? Misal ada orang yang saya sakit pinggang, Pak, pekerjaannya sehari-hari di depan komputer. Yang kedua ada orang yang misalnya sakit pinggang, pekerjaan kesehari-harian dia kuli bangunan misalnya. Nah, itu sudah bisa kita pahami. Oh, yang bersangkutan gara-gara sirkulasi peredaran darahnya. Oh, yang bersangkutan gara-gara cedera ototnya. Nah, tahu tadi misalnya kalau ada gerak diam emosi yang berlebih atau terlalu banyak mikir juga akan membuat mode responnya juga kan berbeda metabolismenya. Stres respon yang berlebihan, kadar gula misalnya.
Orang yang nggak makan pantangan tapi stres pikirannya tetap naik kadar gulanya. Itu. Yang terakhir nih, bagaimana kita mengamati cara komunikasi dari yang bersangkutan. Orang ketika berkomunikasi ada yang lebih banyak bicara, ada yang lebih banyak mendengar. Dari dua hal ini juga akan berbeda. Orang yang banyak bicara karena kebutuhan energinya lebih banyak, dia akan banyak makan, akan banyak minum. Makan dan minumnya juga cari makanan yang cepat menghasilkan energi. Sukanya gula, sukanya pedas. Nah, itu saja akan kita bisa menilai potensi penyakit yang dia derita nantinya. Jadi Bapak Ibu, terapi bekam ini bukan hanya urusannya sedot sama ngambil darah aja, tapi bagaimana kita bisa membaca tanda-tanda tubuh di pasien, mengambil hikmahnya, kemudian merencanakan terapi terbaik sehingga apa yang kita berikan kepada klien kita adalah hal yang terbaik untuk kesehatan yang bersangkutan. Wallahu a'lam bishawab.